Teman-teman sekalian, pada hari ini kita berjumpa di dalam kelas pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Di dalam pertemuan kita yang pertama di kelas 9 di dalam pembelajaran tentang materi kelas 9, kita akan memahami tema yang pertama, yaitu apa itu gereja. Apakah gereja itu sebuah gedung yang indah seperti yang bisa kita lihat pada gambar kita ini, yaitu GPIB Immanuel yang berada di depan stasiun Gambir. Ini adalah gedung yang indah peninggalan zaman Belanda. Ataukah GKI Samanhudi yang berada di Jalan Raya Samanhudi yang juga sangat megah? Ataukah gereja itu adalah kebaktian atau ibadah? Tetapi sebelum kita memahami apa itu gereja, pada saat ini kita akan mengawali dulu dengan melihat indikator apa yang akan kita capai di dalam pembelajaran tentang apa itu gereja. Indikator kita yang pertama adalah kita mengakui karya Allah di dalam pertumbuhan gereja. Indikator yang kedua, kita dapat menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja dengan menjadi saksi yang setia. Indikator yang ketiga adalah menjelaskan arti gereja. Dan indikator yang keempat, menjelaskan karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Indikator yang kelima adalah mewujudkan peran serta sebagai gereja yang mengalami pertumbuhan. Teman-teman sekalian, panggilan untuk menjadi gereja itu merupakan jawaban dari setiap orang, sekelompok orang, untuk menerima panggilan daripada Tuhan. Gereja adalah persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita akan melihat terlebih dahulu tentang asal-usul daripada kata gereja. Di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa kita sehari-hari, kita sering menyebut gereja. Tetapi apakah kita tahu arti kata gereja yang kita pergunakan sekarang ini berasal dari mana? Kata gereja itu berasal dari kata di dalam bahasa Portugis, yaitu igreja. Mungkin kita bertanya, kok bisa ya itu berasal dari bahasa Portugis? Jika kita mengingat-ingat pelajaran sejarah, maka bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Portugis. Peninggalan daripada jajahan Portugis ini adalah igreja yang kemudian kita menerjemahkan di dalam kata gereja. Kata igreja sendiri berasal dari kata eklesia di dalam bahasa Yunani. Latar belakang dari kata eklesia di dalam bahasa Yunani, kata ini bila diartikan secara umum, kata ini berarti pertemuan atau sidang. Di dalam tradisi orang Romawi, jika mengadakan pertemuan atau sidang, mereka mengatakan atau menyebut dengan eklesia. Ini adalah istilah yang dipakai atau ciri-ciri daripada kota-kota di luar Yudea untuk menunjukkan atau menyebut pertemuan atau juga sidang yang dilakukan. Tetapi kemudian kata eklesia ini secara khusus diartikan dengan perkumpulan atau persekutuan yang hendak menunjukkan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maksudnya mau menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus itu berada di dalam satu persekutuan yang menghimpunkan mereka. Ini latar belakang daripada kata eklesia. Tetapi secara etimologi bahasa, kata eklesia ini berasal dari dua suku kata. Eklesia berasal dari suku kata yang pertama, yaitu ek,
yang jika diartikan adalah keluar. Dan suku kata yang kedua adalah kaleo, yang bila diartikan adalah dipanggil. Ek dan kaleo yang diartikan keluar dan dipanggil, bila kata ini diartikan maka mengandung makna. Eklesia itu adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Jadi orang-orang yang dipanggil untuk menjadi milik Allah adalah orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan atau dari dosa menuju kepada terang Kristus. Kita akan memahami tentang 4 gambaran kata gereja di dalam Alkitab. Yang pertama adalah gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, gereja digambarkan sebagai pengantin perempuan. Dan yang ketiga, gereja digambarkan sebagai kebun anggur. Dan yang keempat, gereja digambarkan sebagai kawanan domba. Apakah artinya daripada gambaran gereja atau kiasan gereja di dalam Alkitab ini secara terperinci akan kita lihat. Gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus. Dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31, di mana Rasul Paulus mempergunakan atau kiasan tubuh itu untuk menjelaskan, menggambarkan tentang makna gereja yang mengungkapkan tentang kesatuan yang saling melengkapi. Rasul Paulus mempergunakan kata tubuh di sini karena jika kita melihat tubuh, maka tubuh manusia itu anggap saja bagian kepala kita melihat ada mulut, ada mata, ada hidung. Masing-masing memiliki fungsi-fungsi sendiri sesuai dengan keberadaannya. Tetapi mulut tidak bisa berdiri sendiri. Mata juga tidak bisa berdiri sendiri. Bagian-bagian dari tubuh ini adalah saling melengkapi. Demikianlah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan kata tubuh itu menggambarkan kesatuan yang saling melengkapi. Maka dengan demikian gambaran atau kiasan gereja dalam Alkitab sebagai tubuh Kristus ini memberikan kepada kita bahwa setiap anggota jemaat itu merupakan bagian dari gereja dengan masing-masing fungsinya sendiri-sendiri. Ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi majelis gereja atau penatua, ada yang menjadi prokantor, ada yang menjadi aser untuk menerima tamu. Itu semua merupakan satu rangkaian untuk terjadinya ibadah. Yang kedua, jemaat dipanggil untuk saling mendukung dalam pelayanan. Seperti yang tadi kita lihat tentang anggota gereja, pelayanan itu bisa berjalan jika ada pendeta, jika ada penatua, jika ada pemusik, jika ada orang yang menerima tamu atau aser di depan pintu, sehingga semua berjalan dengan hikmatnya. Ini mau memberikan gambaran tentang gereja di dalam Alkitab. Berikutnya, kita akan melihat tentang gambaran gereja dalam Alkitab dengan kiasan pengantin perempuan. Teman-teman sekalian, di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 32, gambaran gereja ini sebagai pengantin perempuan memberikan sebuah gambaran kemesraan, sebuah gambaran keindahan, sebuah gambaran keintiman di dalam relasi antara Allah dengan umatnya. Ya, sebab gambaran gereja dalam Alkitab sebagai pengantin perempuan mau mengajarkan kepada kita bahwa sebagai mempelai perempuan kita diingatkan bahwa kita memiliki relasi yang khusus sebagai gereja dengan Allah yang harus kita jaga, yaitu kesetiaan.
Gambaran gereja dalam Alkitab dengan kiasan kebun anggur yang ketiga, di mana di dalam gambar ini kita lihat bahwa Yesus dikiasankan sebagai pokok anggur dan orang beriman sebagai rantingnya. Teman-teman sekalian, gambaran atau kiasan kebun anggur ini sungguh ingin menekankan kepada kita agar kita sebagai gereja atau orang percaya, kita harus bertumbuh dan berbuah. Seperti pokok anggur, jika ranting-ranting menempel pada pokok anggur dengan baik, maka otomatis ranting itu akan menghasilkan buahnya kita. Kemudian yang berikutnya, di dalam kiasan kebun anggur ini, gereja diingatkan untuk menghadirkan keberadaan gereja ini. Gereja hadir untuk menjadi berkat di dunia. Maksudnya, jika gereja itu bisa berbuah, maka orang-orang di sekitar gereja akan menikmati rasa daripada buah tersebut. Dalam arti, jika gereja dan orang percaya yang ada di dalam persekutuan orang percaya itu bisa memiliki sikap yang baik, tutur kata yang baik, perilaku dan kehidupan yang baik, maka kehidupan daripada gereja dan orang percaya itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, bagi masyarakat di sekelilingnya, dan juga menjadi berkat bagi dunia. Berikutnya kita akan melihat tentang gambaran gereja di dalam Alkitab yang kiasannya adalah kawanan domba. Di dalam Mazmur 23 menggambarkan tentang Allah sebagai gembala yang baik, dan di dalam Yohanes 10 memberi gambaran tentang Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Kawanan domba ini mau menunjukkan tentang gereja. Sebagai kawanan domba, hal ini ingin menggambarkan bahwa kita memiliki gembala yang baik, yang memelihara kita, yang melindungi kita, bahkan bersedia memberikan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, Allah memelihara serta melindungi domba-dombanya. Sehingga dapat kita boleh melihat bahwa di dalam gambaran gereja di dalam Alkitab dalam kiasan kawanan domba, gambaran ini mau mengingatkan gereja sebagai kawanan domba, kita harus menurut jalan yang ditunjukkan gembala. Kita sudah melihat kesetiaan Tuhan di dalam memelihara, bahkan mau menyerahkan nyawanya untuk kawanan dombanya. Hal ini juga memberikan kepada kita agar kita diingatkan bahwa sebagai kawanan domba kita diminta untuk berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang sudah digariskan sebagai orang percaya di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Jadi misalnya pada saat ini kita mengalami begitu perubahan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami pembelajaran jarak jauh. Tetapi kita tetap boleh belajar untuk tetap setia. Kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak menguntungkan bagi kita, kita tetap diminta untuk setia. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah dapat melihat bahwa ternyata pertumbuhan gereja itu tidak terlepas daripada karya Allah. Sehingga kita harus belajar untuk menghargai karya Allah di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar mendengar penjelasan tentang arti daripada kata gereja. Dan mari kita boleh melihat dan wujud nyatakan karya Allah di dalam pertumbuhan gereja. Dan kita dapat mengambil peran sebagai bagian di dalam gereja, di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Biarlah pemahaman tentang arti kata gereja ini mendorong kita untuk menyatakan bahwa kita harus tetap berkarya di dalam panggilan sebagai orang percaya.